UV ini sebenarnya gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Jadi dia bukan sifatnya chemical atau biological, jadi dia purely fisika. Basic pertanyaannya kan ada gini, UV ini bisa membuat steril bakteri nggak sih? Bisa. Nah, jadi ini common knowledge yang mungkin orang awam masih rancu soal UV ya. Halo Sobat Onelito, welcome back to our channel Onelito Koi. Bersama saya Faisal dan di sebelah saya ini ada Koko Hans Jaya. Nah, jadi buat Sobat Onelito biasanya paling sering dengar namanya Son Goku. Sebenarnya ada... Hah? Gua bukan Son Goku. Nah, ini bukan. Nah, jadi ini ada satu lagi Master Keeping Koi ya, namanya Ko Hans ya. Jadi kalau bicara di kois dulu, yang salah satu senior penghobi koi yang keepingannya oke, ini Ko Hans. Nah, hari ini Ko Hans ini kan knowledge-nya kan nggak cuma sekedar keeping koi, tapi di luar daripada keeping koi itu sendiri dalam artian kayak masalah bakteri, masalah filter media. Nah, tapi kali ini yang kita mau bahas adalah lampu UV. Kenapa sih saya mau bahas lampu UV nih kok? Karena banyak rumor yang akhirnya jadi bias ya, gitu ya. Biasnya apa? Yang satu ada yang bilang, oh UV itu pasti mematikan bakteri. Ya, itu tuh paling sering tuh. Terus yang kedua, UV itu bisa begini, UV itu bisa begitu. Bahkan ada yang bilang lagi, UV mah cuma buat clarity doang. Asal yang penting air nggak hijau. Istilahnya kayak gitu kan ya. Nah, jadi ini kita pengen lebih detail lagi mengenai lampu UV. Nah, kebetulan Ko Hans ini salah satu orang yang meresearch satu brand lampu UV yang namanya Steri-Blue gitu ya. Yang dimana bohlamnya itu, bohlam UV-nya ya, itu dari light source ya Ko ya. Betul. Gitu kan ya. Yeah. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, kita tanya langsung nanti expertnya biar Ko Hans yang jelasin. Ko, jadi gimana nih Ko? Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang paling basic kali ya. Basic ya gitu. UV itu gimana sih Ko? UV ya. UV ini sebenarnya gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Jadi dia bukan sifatnya chemical atau biological, jadi dia purely fisik ya. Jadi yang dipakai itu adalah gelombang yang namanya ultraviolet. Jadi ultraviolet ini adalah gelombang cahaya yang beyond violet kalau kita ngomong ya. Berarti melebihi daripada si violetnya itu gitu ya. Jadi dia ini panjang gelombangnya di bawah 400 nanometer. Jadi kalau kita bilang secara rinci, panjang gelombang yang dipakai di lampu UV ini adalah di range 100 sampai 400 nanometer. Nah, sampai sini dulu kok. Jadi kan kalau buat teman-teman biar tahu panjang gelombang itu bukan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya sebenarnya ya. Iya. Kalau pakai mesin dia whole bentuknya begitu ya biasanya ya. Panjang gelombang sebenarnya yang kita tangkap ya, kita ngomong yang kita manusia bisa tangkap sebenarnya di atas 400. Jadi ultraviolet ini adalah gelombang elektromagnetik yang kita secara fisik mata nggak bisa lihat sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau dibilang kayak sinar UV itu sebenarnya nggak bisa dilihat sama mata ya sebenarnya gitu ya. Yang pure sinar UV itu tidak bisa ditangkap oleh mata. Jadi ya mungkin perlu alat bantu ya, kita ngomong UV sensor atau UV meter. Seperti itu. Ini dia nih guys. Jadi di sini Ko Hans sudah bawa nih alat nih, namanya UV meter nih. Ini yang bisa buat nanti kita tes lampunya di sini ya. Ya, alatnya sederhana memang, boxnya sederhana, tapi yang penting functionnya kita dapetin. Oke. Nah, balik lagi kok. Jadi dari masalah panjang gelombang dan sebagainya, basic pertanyaannya kan ada gini, UV ini bisa membuat steril bakteri nggak sih? Bisa. Nah, jadi ini common knowledge yang mungkin orang awam masih rancu soal UV ya. UV itu sebenarnya terbagi atas 3. Ada sebagian yang mungkin bilang 4.
Tetapi yang paling common itu kita pakai di lampu UV ini adalah UVC. Yang mungkin kalau kita infokan dua lagi itu UVA dan UVB. Ya, UVA ini biasanya lebih banyak di matahari ya. UVB juga mungkin di matahari ada, cuman mungkin less than 5% atau less than 10% lah kita. Jadi UVC ini di matahari itu juga ada, tapi kecil sekali. Ya, jadi UVC ini yang punya kemampuan radiasi yang lebih tinggi, energi radiasinya yang lebih tinggi. Jadi saya rasa hampir semua lampu UV akan pakai UVC. Oh, untuk yang kita bicara steril tadi ya, kita bicara steril. Kalau misalkan yang saya tahu nih, kalau di teman-teman arwana biasanya pakainya UVA atau UVB itu ya, buat tanning ya kalau itu ya. Jadi untuk yang lebih light biasanya digunakan UVA atau mungkin most likely UVA untuk tanning arwana itu, karena kalau UVC sudah pasti ikannya gosong sih. Nah, karena pakai E aja kalau terlalu kenceng juga bisa gosong tuh si arwananya gitu kan. Nah, terus ada lagi kok, ada yang bilang, wah kalau cahaya UV memaparkan air lebih dari 5 cm atau lebih dari 8 cm, itu sudah tidak efektif. Nah, itu gimana tuh kok? Kayak gitu kok. UV ini sebenarnya diukur dari dosisnya ya. Kebutuhannya seperti apa? Misalnya kita penghobi koi, apakah cuman untuk clarifier, kita ngomong mungkin, oh saya perlunya untuk membunuh alga biar kolam saya jernih, misalnya nggak hijau atau keruh. Itu mungkin kebutuhannya lebih rendah ketimbang yang mungkin, oh saya mungkin lebih higher demand ya, kita keinginannya lebih, misalnya untuk sterilisasi, membunuh patogen, bisa. Itu mungkin perlu dosis yang lebih tinggi. Nah, dosis ini didapatkan dari kekuatan intensitas si lampu dikalikan waktu kontak. Jadi makin lama kontak si air dengan cahaya lampu di range cahaya intensitasnya tertentu, dia akan dapat dosis UV tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan UV kita celupin nih di dalam chamber pompa biasanya kan ya kalau di kolam ya. Kan otomatis kan sebenarnya kita nggak tahu ya, air itu pas pindah langsung disedot sama pompa langsung pindah. Ya, itu kan kayak how kita bisa ngomong ini mensterilisasi ya kalau kayak gitu ya. Jadi memang untuk kita kolam koi paling common itu ditaruh di chamber pompa karena itu yang mungkin paling simple dan paling gampang. Jadi begini, ketika air itu kita putar berulang dalam mungkin siklus pompa itu di kolam koi 24 jam nyala ya, kita ngomong 24/7 nyala, yang ada air yang mungkin yang tadinya tidak terkontak dengan UV atau jaraknya mungkin cukup jauh sehingga dosis UV-nya tidak cukup untuk mencapai air yang posisinya jauh itu, tapi at one point dia akan diputar balik di dalam kolam itu. Jadi jangan kembali lagi ya. Betul. Tetapi memang dosis yang kita perlu untuk steril dan atau membersihkan, menjernihkan air tadi itu memang beda. Jadi kalau yang untuk steril itu udah ada, biasanya kalau di aquaculture itu kita pakai dosis di 35 sampai 40 mJ. Jadi mungkin itu terlalu rumit lah yang untuk dibicarakan. Itu secara teknis. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, tergantung kebutuhan pemilik kolam. Jangan menjadikan satu patokan, oh saya mesti seperti ini, enggak. Jadi yang penting kalau dirasakan kolamnya sudah, oh saya rasa dengan kapasitas UV saya yang seperti ini, saya sudah cukup happy. Saya rasa ya sudah seperti itu. Jadi nggak usah terlalu termakan informasi di luar ya. Jadi yang wah harus begini, harus begitu. Kalau udah harus begini, harus begitu, jadi jatuhnya bukan penghobi tapi skala industri. Betul. Ya kan ya? Betul. Misalkan saya pernah lihat gitu, dan kebetulan di Onelito kita akhirnya terapin tuh kok. Jadi pakai pipa 12 inch yang dimana tuh bener-bener isinya cuma lampu UV. Jadi dari air baku, kita lewatin dulu tuh ke lampu itu, baru kita tampung misalkan. Nah, padahal di dalam penampungan sendiri sebenarnya akan tetap tumbuh tuh namanya bakteri dan sebagainya akan tumbuh lagi sebenarnya. Tapi at least dari air baku udah kita minimalisir lah jatuhnya gitu. Itu aja nggak mungkin kita bisa bilang zero bakteri atau patogen sebenarnya kan kayak gitu ya kok ya. Jadi ya.
Iya, jadi balik lagi seperti yang saya bilang, mungkin dengan tadi Pak Faisal mungkin menjelaskan ya, Bu Faisal mungkin ya. Tuan dia. Jadi Bob, iya, menjelaskan ketika menggunakan pipa 12 untuk kita ngomong mengontrol debit air yang masuk supaya semuanya terkena lampu UV. Itu sebenarnya salah satu cara yang dilakukan di industri. Industri, iya. Iya, jadi itu namanya udah separuh reaktor ya. Jadi kalau untuk industri yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita ngomong UV untuk sterilizer itu biasanya lebih terkontrol. Jadi menggunakan reaktor. Jadi di reaktor itu sudah ada hitungannya jarak lampu dengan titik terjauh air yang akan diolah itu sudah ada hitungannya. Debitnya berapa harus sesuai dengan kapasitas si reaktor. Oke, jadi saya potong lah. Bahasa gampangnya adalah dari mulai masuk debitnya berapa. Keluar dari si reaktor itu berapa second, itu ada hitungannya guys, gitu ya. Sehingga di situ akan ditaruh berapa banyak lampunya dengan jumlah nanometernya berapa besar. Itu it's very complicated lah gitu. Jadi balik lagi sebenarnya yang ringan aja. Yang ringan aja. Kita nggak usah terlalu berdebat dari sisi bahwa UV ini bisa mematikan bakteri, UV ini bisa ini, enggak sih sebenarnya. Balik lagi kalau penghobi hanya yang dimatikan adalah yang kontak dengan si UV. Jadi jangan takut kalau misalnya di kolam, nanti bakteri baik saya di media akan habis mati atau seperti apa, tidak. Karena UV itu sifatnya fisika. Dia hanya bisa membunuh yang kontak dengan dia. Oke. Ya jadi jangan ditaruh di dalam chamber biologi juga, saya rasa ya. Iya, bakterinya nggak tumbuh-tumbuh istilahnya gitu. Nah, terus ada satu lagi, ada yang bilang kalau lagi treatment obat di dalam kolam, ada yang bilang UV-nya harus mati. Atau pada saat dosing bakteri nih, bakteri starter, UV-nya harus mati. Itu harus atau tidak kalau begitu? Saya rasa harus ya, karena ketika kita memasukkan obat, UV ini ada react ya. Kita ngomong dia ada sifat oksidatifnya juga, walaupun mungkin tidak terlalu besar. Jadi ada beberapa komponen, mungkin komponen obat itu yang nanti ketika kena UV rusak komponennya. Jadi tidak efektif seperti itu. Jadi biar lebih mengefektifkan fungsi obat atau bakteri tadi, jadi sebaiknya rekomendasinya adalah dimatikan. Nah, terus kan ada satu lagi nih kok. Kalau misalnya kita masukin lampu UV dalam satu chamber, otomatis karena diterangin lampu ya, mau chambernya seberapa besar pun kan terlihat tuh paparan sinarnya tuh kan jauh gitu kan. Ya pasti kan yang dekat lampu pasti akan lebih kereng lah ya warnanya ya dibandingkan yang makin jauh gitu kan. Nah, dengan seperti itu apakah sebenarnya balik lagi nih masalah jarak paparan sinarnya tadi. Kalau makin jauh apakah sebenarnya yang paling ujung itu bisa terpapar juga? Bisa, tetapi kapasitasnya sudah terlalu lemah. Jadi kalau UV itu seperti yang saya gambarkan, ada kemampuannya untuk radiasi di titik tertentu. Jadi untuk lampu yang kita ngomong good quality ones, mungkin paparan sinarnya jauh lebih tinggi intensitasnya. Juga yang satu yang mungkin sama pentingnya, kemampuan dia untuk stabil di panjang gelombang yang ideal. Oke, kalau kayak UVC idealnya panjang gelombangnya berapa kok? UVC itu untuk golden standarnya di 254 nanometer. 254 nanometer gitu ya? Jadi saya terangkan sedikit, yang good quality UV bulb itu panjang gelombangnya nggak akan lari dari 254 itu. Jadi dia mungkin range ke kiri 5 less than 5%, ke kanan less than 5%. Nah ini yang ngebedain kualitas UV yang baik dan tidak baik. Bentuknya biasanya kayak apa sih kok di grafik itu? Kalau di grafik, dia akan nge-peak di satu titik yang tadi saya sebutkan, 254, dia akan nge-peak tinggi di sana. Jadi seluruh kemampuan UV-nya ini hanya di titik situ. Jadi dia kayak ngeruncing begitu. Betul, ya? Kayak jarum. Kayak jarum gitu, bukan yang ngelebar kayak segitiga gitu ya? Iya. Oke. Jadi UV ini seperti yang saya infokan, itu paling efektif ada di range tertentu. Jadi bukan di range misalnya kita ngomong 300 sampai 350 atau mungkin kurang dari 200.
nggak seperti itu. Jadi ada range tertentu yang sudah ditentukan sebagai benchmark golden standard tadi di 254 nanometer. Jadi ya yang kualitas bagus pasti tidak akan lari dari itu. Oke, jadi buat teman-teman nih balik lagi ya, sebenarnya kan UV yang beredar di market itu kan range-nya kan lebar ya. Banyak sekali. Dan sebenarnya kalau saya pribadi juga nggak tahu kok. Karena kan kita nggak pernah ngomongin data kayak begini ya. Nah, jadi ada yang murah banget sampai ada yang mahal banget gitu kan ya. Nah, ya tentunya Sterry Blue ini juga nggak murah sih. Saya udah pakai gitu ya. Kita udah pakai, memang nggak murah. Tapi ada satu lagi keunggulan yang saya rasakan, yaitu kan sebelumnya kita beli nih dari brand A, B, C. Kita pakai di kolam-kolam kita. Terus yang Sterry Blue kita pakai untuk di satu tabung reaktor tadi ya. Nah, yang lain dalam kurun waktu yang hampir bersamaan kita mulainya, udah pada putus bohlamnya. Oh, oke. Nah, Sterry Blue ini enggak nih. Jadi apa kelebihannya kok? Komponen satu lampu UV ya, kita ngomong ya, itu sebenarnya terdiri atas lampunya sendiri ya. Kita angkat aja. Mungkin ini kita bisa kasih lihat, ini lampunya. Dan yang sama pentingnya adalah ini. Ini trafo. Jadi ini trafo atau balas ya, balasnya dia. Ini sama pentingnya. Jadi ini yang menyuplai daya ke si lampu. Jadi kenapa saya bilang ini penting? Karena lampu UV itu sensitif sekali. Jadi dia perlu daya yang stabil di voltase yang dia inginkan. Jadi mungkin seperti ini di voltase 110 volt kita ngomong ya. Jadi daya ini, trafo ini kan merubah semua daya yang masuk untuk distabilkan ke yang dia butuhkan, misalnya 110 volt. Nah, biasanya di lampu-lampu UV yang kualitas kurang baik ya, biasanya balasnya itu paling gampang sih ringan. Bahkan jadi satu tabung kok. Ya, mungkin nggak ada supaya yang low cost ya. Kita bilang itu supaya low cost, mereka ya udah lebih baik begini. Tapi hampir semua lampu UV yang berkualitas pasti balasnya dipisah. Oke, itu ya guys ya, itu satu notes karena ini kunci untuk supaya dia awet. Jadi, balas. Gitu. Karena satu ya, menurut saya ini juga balik ke ekonomik ya. Sebenarnya sayang sekali kalau udah investasi, misalnya kita beli satu lampu UV yang harganya cukup lumayan, tetapi ketika umurnya habis ya. Satu lagi ya, mungkin lampu UV yang kualitas bagus, umurnya bisa sampai 16.000 jam umur pakainya. Jadi UV ini setiap lampu itu beda-beda. Jadi kalau yang good quality ya umurnya lebih panjang. Tentunya perlu stabil ya voltase dan daya yang dia dapatkan. Dan umur tadi mumpung disebut bukan berarti masih nyala itu masih ada kandungan UV-nya ya. Jadi gini, UV yang baik biasanya ada hitungannya. Ya, jadi hitungannya itu walaupun dia sudah deteriorate, let's say kita ngomong, lampu UV saya sudah lewat dari 3 tahun nyala 24 jam. Artinya sebenarnya udah lewat dari 16.000 tadi. Lifetime-nya dia. Apakah masih ada lampu UV-nya? Masih, tetapi sudah tidak 100%. Itu yang kita nggak bisa tahu tuh sebenarnya. Itu yang mesti punya alat mungkin ya. Kalau mau diukur punya alat, tapi ya mungkin itu terlalu ribet lah. Saya rasa kalau bisa 16.000 atau 12.000 saja sudah baik. Sama satu lagi kok, kebanyakan kalau lampu yang balasnya ini tadi built-in di dalam si produk, biasanya kalau putus rusak ya udah buang semuanya. Betul. Jadi pakai buang. Betul. Kalau lampu yang terpisah, mungkin kalau kita ngomong balas ya, balas industrial itu biasanya kuat sekali. Kita ngomong bisa di atas 5 tahun. Jadi saya rasa ada benefitnya kalau terpisah ya. Satu sisi lampunya aja yang misalnya putus atau habis masa hidupnya, bisa diganti lampunya aja. Atau misalnya balasnya misalnya yang ada problem bisa ganti balasnya aja. Karena ini kita udah rakit nih. Jadi kalau kita beli Sterry Blue ini sebenarnya belum dirakit. Jadi ada selongsong pipa luar, di dalamnya ada bulbnya atau bohlamnya. Baru nanti dari sini connect ke si lampu dan ketemu balas. Jadi seperti yang tadi Hans bilang, kalau misalkan
bohlamnya yang putus, sebenarnya kita bisa beli bohlamnya aja. Kalau balasnya yang putus atau rusak, berarti kita bisa beli balasnya aja gitu. Yang nggak bisa dibeli adalah kalau casing luarnya pecah. Kalau casing luarnya pecah, ya berarti kita harus ganti semuanya. Kenapa? Karena biasanya begitu casing ini ada keretakan masuk air, maka ini korslet semuanya akan menjadi rusak gitu. Ya, jadi itu salah satu clue-nya gitu ya. Dan mungkin ada lagi informasi tambahan, yaitu sebenarnya kalau kita pakai UV yang benar, ini kan sebenarnya udah nggak mungkin air masuk dari sini ya, kecuali kalau bocor atau ada cacat pabrik gitu ya. Terus yang kedua adalah yang kemungkinan bisa masuk air adalah dari atas ini nih, area ini, walaupun udah dikasih pengaman. Sebenarnya pada saat kita naruh lampu UV, ini harus kerendam atau enggak kok? Idealnya enggak ya, karena lampu UV ini kan ada 2 seal ya. Seal pertama mungkin nggak masalah kerendam, tapi seal kedua ini IP-nya itu sebenarnya tidak dikhususkan buat yang 24/7 direndam. Walaupun beberapa mungkin ngerendam nggak ada masalah, tapi kalau ditanya ke saya lebih baik tidak terendam. Rekomendasinya tidak. Iya. Berarti rekomendasinya tidak. Tapi balik lagi ke teman-teman semua, pinginnya bagaimana, nikmatnya gimana ya diserahkan ya. Tapi rekomendasi dari yang meng-create produk ini adalah sebaiknya ini tidak direndam guys, gitu ya. Jadi disisain lah di ujung ini. Saya rasa hampir semua lampu UV tidak menyarankan. Iya, sebenarnya enggak. Tapi memang tidak terinformasi kok. Betul. Gitu. Itu yang memang agak sulitnya mungkin di kita. Mungkin bisa gitu. nanti Bro Faisal bisa kasih info gimana caranya supaya kasih trik lah supaya yang aman seperti apa, apakah bisa dengan pelampung atau banyak sih sebenarnya cara. Ada yang pakai bracket, ada yang pakai busa cemen dibolongin, terus dimasukin itu gitu jadi kayak pelampung ya. Saya rasa itu satu yang simple dan gampang dikerjakan. Jadi kalau yang habis terima ikan pakai dus styrofoam, jangan dibuang dus styrofoamnya ya. Potong-potong kotak-kotak, bolongin tengahnya gitu ya. Styrofoam saya nggak tahu apakah tahan panas ya, karena UV ini panas juga ya. Iya, jadi mungkin busa tertentu yang range panasnya lebih baik. Berarti kayak busa spons yang tebel, yang kayak gitu. Ya, silakan berkreasi lah kalau itu ya, gitu. Sementara kita belum ada produknya, jadi kita nggak bisa kasih tahu. Oke, ini kita udah bawa alat tes. Sekarang kita mau coba tes dulu ya. Apa yang akan kita tes, kita jelaskan setelah yang berikut ini. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onely Tokoi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onely Tokoi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Boxnya ini udah dibikinin bracket buat dudukan lampu ya, seperti ini. Nah, kenapa sih dibikin kotak seperti ini? Supaya lagi dites sinarnya itu tidak terpapar ke kitanya, karena sinarnya ini keras, bisa ngerusak kulit, bisa bikin mata kita sakit. Jadi kita harus mengamankan. Nah, ini adalah voltmeternya tuh ya, UV meternya. Sorry, bukan voltmeter, tuh UV meternya. Nanti pada saat ini dinyalain, dia akan keluar nih angkanya berapa di sini. Oke. Nah, dari si bohlam ini posisi bracketnya nih di sini sensornya tuh. Ya, jadi sensor yang buat ngebaca si sinar UV-nya. Oke Sobat Analito, ini kita coba ganti dulu ke yang 80 watt. Ini kayak gini-gini nggak bisa buru-buru, takutnya nanti malah jadi pecah, sayang. Oke, ini kita udah pasang yang 80 watt. Ini alatnya kita taruh di sini. Oke. Oke, ini posisi udah bener ya? Oke, saya nol ya? nyalakan. Oke.
Ini yang 80 watt. Nah, seperti biasa, dia nggak langsung on maksimal. Nah, soft start. Sekarang udah di 488. Nah, masih naik turun. Kita tunggu lagi sampai dia maksimalnya gitu ya. Ini udah ya. Wah, ini 1403. Ini kita record lagi dari sini biar lebih kelihatan, guys. Nah, yang 80 watt peaknya di 1403. Bedanya lumayan jauh ya dari yang 80 sama 40 watt tadi ya. 1403. Oke. Biar nggak panas. Iya, biar nggak Jadi, rusak. sampai mana tadi ya? Ya, tadi masalah clamping tadi. Nah. Jadi UV itu kenapa bisa menjernihkan air ya? Jadi yang bikin air kita keruh di kolam itu, momok utamanya biasanya kalau kolam-kolam yang terpapar mataharinya berlebihan, itu tumbuh alga, ya, green alga tepatnya ya, yang seringnya. Ya. Jadi UV ini selain green alga, kadang-kadang yang bikin keruh kolam itu juga crash bakteri. Kalau kita pernah lihat kolam yang airnya keruhnya warnanya agak putih, kalau misalnya kolam kita ngomong terjadi crash bakteri, itu biasanya seperti itu. Jadi berkabut ya? Berkabut. Yang orang bilang berkabut itu crash bakteri ya sebenarnya? Crash bakteri bisa, atau chemical filter fisiknya kurang baik juga bisa. Jadi ada beberapa sebab sih, tapi kalau yang kita infokan tadi, kalau ada terjadi misalnya crash bakteri atau apa, UV ini nolong sekali buat menjernihkan itu cepat. Jadi dia dengan diradiasi bakteri itu nanti tidak bisa reproduksi, atau mungkin yang kecil ya, kita ngomong kalau skala parasit, kita ngomong macam-macam bakteri parasit seperti white spot, mungkin Finrod atau apa, itu UV ngebantu sekali. Jadi sebenarnya untuk parasit ringan lah ya, boleh dibilang ya sebenarnya ya, parasit yang ringan. Kita gitu. ngomong kutu rasanya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau itu udah berbentuk makhluk. Betul. Gitu, bukan sel lagi dia. Ya, karena satu kutu juga nempelnya di ikan, jadi nggak kena lampu UV-nya. Seperti itu. Jadi yang tadi saya sebutkan, ketika mereka sudah mati, mereka akan clumping. Jadi clumping lalu turun. Turun ke, mungkin di filter ya, akan mengendap di sana menjadi kotoran dan airnya akan jernih. Jadi UV itu ketika di kolam, kenapa kita bilang setelah pasang UV airnya menjadi lebih jernih, seperti itu. Kalau kita dosing pakan banyak, biasanya kan suka jadi agak sedikit menguning tuh. Iya. Nah, itu sama nggak case-nya tuh? Jadi salah satu kelebihan UV juga, dia punya efek oksidatif. Ya, dia mengoksidasi protein ringan. Kita ngomong rantai karbon ya. Mungkin yang tadi disebutkan, ketika dikasih makan ke air, airnya menguning. Pada tahap tertentu UV itu bantu. Jadi dia mengoksidasi protein berlebih tadi, karena protein itu kan termasuk rantai karbon ya. Iya. Nah, itu airnya jadi lebih murni ya, jadi lebih, jadi bisa ngebantu ya, ngebantu. Walaupun nggak 100% mungkin ya. Nggak seperti mungkin yang lebih tinggi levelnya kalau untuk oksidasi rantai karbon itu ada ozon. Tapi terlalu the next level lagi lah, itu udah. Nanti mungkin kita cerita next time. Iya, itu the next level. Oke, guys, ini kita udah coba tadi Steri Blue 40 watt dan 80 watt. Sekarang kita mau coba pakai brand lain yang memang saya ada stoknya, tapi saya nggak akan keluarin brandnya ya. Jaga etika lah ya kita ya. Karena kita bukan mau compare mana yang lebih bagus, enggak. Tapi kita mau kasih lihat bahwa Steri Blue ini peaknya ada di berapa, tapi kalau brand lain ada di berapa. Biar teman-teman punya komparasi. Yuk kita lihat lagi. Oke, Sobat Anadito, ini komparasi lampunya sudah kita pasang, tapi karena kita nggak bisa ngasih lihat brand, kita coba jelasinnya gini ya. Ini saya zoom ya dari sini. Satu, bedanya brand ini nggak ada pegasnya. Kalau Steri Blue ada pegasnya untuk ngejaga si bohlam. Yang kedua, sebenarnya bisa kelihatan dari sini nih. Tuh bentuk dia punya apa sih namanya? Klem buat kabelnya, kepalanya beda. Ya. Ini udah kita pasang. Maka dari sini kita tutup untuk kita tes. Sorry, sebentar. Kita katakan ini brand A aja lah ya, biar lebih gampang. Iya. Ini brand yang sebenarnya cukup bagus ya, menurut saya pribadi, bukan barang yang
jelek juga. Dan nggak murah juga sih ini brand. Oh iya, cukup. Ya, ini cukup lumayan. Ini cukup lumayan. Jadi kita langsung kita coba. tes aja ya, tes. Kita nyalain. Sama Koans akan dinyalain dan kita akan lihat nanti dia ada di berapa peaknya. Oke. Sudah mulai nyala. Ya, udah nyala. Ini juga sama, balasnya soft start. Oh ya, Jadi, ini makanya balik lagi bukan brand jelek, bukan barang jelek sebenarnya, cuman bedanya nanti di intensitasnya aja. Kita tunggu kurang lebih tadi 1 menitan lah ya. Iya, gitu. 1 menit. Nanti dia akan stabil setelah 1 menit. Standar lah kalau brand yang kita ngomong cukup baik ya, pasti rata-rata balasnya soft start. Soft start, oke. Nah ini udah sampai di 1098 ya. Oke. 1159. Iya. Ini udah peak nih, udah nggak naik lagi dia. Iya. Ya. Jadi ini menggunakan bohlam yang hampir sama ya wattnya dengan yang kita punya tadi. Ini Di sama-sama 80 ya ini ya berarti iya, ya? ini 75 watt rasanya. Oh ini 75 watt, oke. Iya. Jadi udah mirip-mirip 75 watt sama 80. Turun lagi ya. Jadi Ini turun 1098. dia stabil di 1098. Jadi seperti yang saya bilang, inti dari lampu UV itu ada 2. Satu bohlamnya dan balasnya. Keduanya sama pentingnya. Bohlamnya ini menghasilkan intensitas UV-nya. Kita lihat mungkin bisa dibaca lah beberapa tinggi. Nah, balasnya ini fungsinya menstabilkan daya yang dia perlu. Nah, jadi kalau nggak stabil juga berarti akhirnya sulit untuk mencapai peak-nya ya. Dan biasanya deteriorate-nya cepat. Jadi menurun kemampuannya cepat. Oke. Yang paling gampang mungkin kalau viewers mau tahu lampu yang sudah tidak baik, warnanya mulai jadi berubah. Berkabut. Bukan. Oh, warna bohlamnya? Warnanya. Jadi kita matiin dulu kali ya ini ya. Oh iya. Nah, sayang nih. Rusak ntar kalau kelamaan panas. Jadi warnanya itu biasanya dia shift. Seperti yang saya bilang, tadi warna ultraviolet itu sebenarnya kita tidak bisa tangkap dengan mata. Tetapi beberapa lampu itu warnanya agak mendekati putih, biasanya hijau rada biru ya, mungkin ya. Ada yang kalau sampai kayak ungu. Ungu itu biasanya yang kurang baik kalau saya boleh ngomong. Jadi istilahnya tadi kalau lihat dari grafik, bocornya banyak tuh ya? Iya, jadi dia lari cahaya ke atas, panjang gelombang atas ke UVA-nya banyak. Jadi UVA itu adalah gelombang UV yang paling mendekati warna ungu tadi. Jadi lewat dari warna ungu itu masuk ke kategori UV yang harusnya sebenarnya tidak terlihat oleh mata. Balik lagi nggak kelihatan mata tuh. Jadi kalau yang kita ada lihat warnanya ungu atau mungkin biru atau mungkin mulai biru keputihan, nah itu adalah warna yang bocor dari gelombang UV. tadi. Gelombang. Nah, mungkin nanti kalau Koans punya grafiknya nanti saya tempel di sini, nanti, gitu ya. Iya. Oke. Jadi untuk salah satu yang bisa kita gampang lihat ya, kalau bohlam itu sudah habis umurnya, warnanya mulai akan shifting. Biasanya di lampu-lampu UV yang kualitas menengah ke bawah lah kita ngomongnya. Kalau yang menengah ke atas biasanya warnanya berubah cuman sedikit sekali. Mungkin jadi tidak bisa nggak kelihatan lah, iya, nggak terasa. tidak terasa. Oke, ini kita mau tes lagi bohlam yang UV yang sebenarnya boleh dibilang lebih ke middle. Ya middle lah ya, bilang middle. Secara pricing juga jauh banget harganya gitu. Kita katakan UV tipe atau brand B. Oke, Sobat Analito, ini brand B kita katakan ya. Nah, ini udah kita setting. Kenapa kita proses settingnya kita nggak kasih lihat? Balik lagi, kita nggak mau sampai ada brandnya yang masuk gitu ya. Nih, saya kasih lihat bentukannya aja ya. Ini dia nggak punya nggak punya balas ya. Jadi balasnya di sini nih. Built-in balasnya built-in gitu ya. Dan ukuran tabungnya juga ini sebenarnya lebih gede daripada Steri Blue dan si brand B. Ya. Oke, kita tes lagi, kita tutup dulu, sorry. Oke. Udah sip? Udah? Udah. Kita nyalakan. Nah, bedanya nih, dia langsung Belum. kok tidak nyala. Oh, naik kok, naik, nyala. Oke.
Nah, lumayan ini. Lumayan. Balasnya ini juga lumayan apa? Kayaknya slow ya. Lumayan ya. Walaupun balasnya nggak gede, tapi dia naiknya juga perlahan. Iya. Ini sekarang di 244, 305. Kita tunggu lagi sambil kita ngobrol, kita pastiin bahwa memang sampai di peaknya ya. Ini peaknya sekarang di 305, apakah akan naik lagi atau tidak? Dan FYI, ini 55 watt. 55 watt. Okay. By spec dari brand itu 55 watt. Tadi 40 watt Steri Blue itu peaknya di 900-an ya, kurang lebih ya. Nah, ini masih naik di 427, 55 watt. Apakah bisa mencapai di angka 800 aja atau 900 aja? Tapi kayaknya agak berat sih, karena jauh banget. Ini 488 sekarang. Nah, kita lihat nanti apakah naik atau turun. Ini pertaruhan. Kalau sampai brand ini dengan harga yang jauh lebih murah, tapi nyampe di 800 saja, wah kayaknya Kohans langsung ke pabrik untuk review lagi Steri Blue, ya kan gitu kan. Tapi enggak lah ya, ini masih di 549 gitu ya, 549. Ya kita lihat aja nih. Coba. Jadi mungkin ada perbedaan watt yang kalau 40 ke 55 ada beda 15 ya, 15 watt. Itu kurang lebih 30-an%. Kalau kita ke 40 watt ya. Ya harusnya kan kalau ini lebih gede wattnya, logikanya lebih tinggi dong. Iya. Minimum 1000 lah, harusnya gitu kan. Tapi ya coba aja kita lihat. Ini 549 masih. Tadi sudah saya record 549. Apakah bisa naik lagi? Kayaknya sih enggak nih kok. Kayaknya udah mentok. Iya. 549. Nah, nggak bisa naik. Ya, jadi disinilah bedanya barang yang memang punya spek lebih tinggi, pasti harganya juga jauh lebih mahal. Cuman kita compare gini, mungkin ada yang berpikir gini, 55 watt harganya jauh lebih murah ini. Bahkan kalau kita pakai 2 unit ini sama Steri Blue, tetap Steri Blue lebih mahal yang 40 watt ya. Tapi balik lagi nih, jangka panjangnya dalam hal pembiayaannya, kita harus ngeluarin 110 watt kalau pakai 2. Betul. Ya kan, kalau ini pakai 40 watt. Jadi itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini rusak, goodbye. Steri Blue nanti bisa nih ke depannya yang rusak yang mana, bohlamnya atau tadi balasnya mungkin bisa dijual partnya. Kayaknya sudah mentok. Ya. Ini saya record sekali lagi. Jadi sekali lagi mungkin yang membedakan pabrikan yang memang khusus memproduksi lampu UV dengan mungkin yang beberapa brand yang kita mungkin nggak bisa sebutin di sini ya. Ya mungkin penggunaannya lebih ke common use ya, kita ngomong ya mungkin penggunaan ringan ya, mungkin ini angka yang lebih bisa bicara. Iya gitu ya, memang jadi kadang-kadang gini, saya sering banget ngadepin ini matiin dulu deh. Iya, saya sering sekali ngadepin penghobi kan yang mahal banget nih, ini banget nih ya, pokoknya selalu komparasinya adalah pricing. Tapi sebenarnya penghobi juga harus lebih cermat gitu ya, melihat bahwa secara data memang Steri Blue mungkin nggak mungkin harganya kayak begini, nggak mungkin gitu ya, itu impossible. Tapi balik lagi tadi, satu dari functionnya lebih maksimal, yang kedua ternyata begitu kita gunakan, karena balik lagi 24 jam setiap hari on, bayar listriknya 40 watt. Kalau ini mau nyamain sama Steri Blue, minimum berarti pakai 2, bayar listriknya 110 watt. Jadi kan kelihatan tuh ya, 110 watt sama 40 watt gitu ya, berarti kan pasti akan lebih mahal. Lebih mahal gitu. Mungkin sekarang bilangnya nggak berasa, tapi ya balik lagi semua pilihan. Gitu kan ya. Ya termasuk sebenarnya kalau kita jualan ikan juga ke breeder juga sama sih. Ada kualitas ya, pasti ada harga. Belum ditambah lagi kalau kita mau belanja dikerubutin sama dealer lain gitu kan. Jadi kapan-kapan ngobrol ikan. Iya, kita ngobrol ikan kapan-kapan gitu. Kali ini kita ngomongin si UV, soal UV aja. Oke, Kohans, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa enggak sih. Mungkin kalau kapan-kapan kita ada waktu lagi bisa bahas yang lain ya. Kalau nggak salah
ceramic media. Ya boleh. Ya, nanti. ngomongin bakteri kalau Ya. itu ya. Nah itu akan lebih advance lagi yang sebenarnya saya sendiri juga complicated, terlalu banyak informasi yang masuk yang sangat membingungkan. Oke guys, buat semua sobat Onelito ya. yang ingin membeli Steady Blue ke depannya bisa cek website Onelito Koi ya, www.onelitokoi.id ya. Nanti kita akan placement di situ. Kita akan jual juga produk Steady Blue ya. Dan jangan lupa selalu saya sampaikan keep koi harus happy karena Onelito Koi make hobbies happy. Setuju. Harus happy. Harus happy. Bye bye.